Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arizola dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Saat ini kita ada di penghujung akhir tahun 2024 dan kita akan menuju tahun 2025. Tentunya kita bersama-sama bagaimana kita merefleksikan diri kita bersama dan kita meresolusikan diri untuk tahun 2025. Kita mempunyai yaitu untuk perencanaan di tahun 2025 nanti. Tentunya kita ingin selalu menjadi orang yang berkualitas dan juga kita menjadikan orang yang keren. Tahun 2005 kita harus punya sesuatu yang akan lebih keren lagi. Apa itu keren? Keren ada 5 huruf yang penuh syarat dengan makna. Yang pertama hurufnya K, yaitu kualitas. Kita harus mempunyai kualitas di tahun 2025 ini. Kualitas berbanding lurus dengan apa yang harus kita tinggalkan. Asar yang harus kita tinggalkan. Tentunya kita bersama-sama tahun 2025 kita punya perencanaan yang sangat luar biasa. Kita punya perencanaan, kita punya resolusi, kita punya sesuatu yang harus kita gapai di tahun 2025 nanti. Kualitas yang berbanding dengan apa yang setelah kita akan tinggalkan. Tentunya kita bersama-sama tahun 2025 nanti kita akan meninggalkan sesuatu. Meninggalkan pertama mereka yang sedang sekolah dan sebagainya, memberikan kualitas prestasi. Kemudian mereka yang sudah bekerja, mereka memberikan prestasi juga. Kemudian selanjutnya setelah mereka bekerja, mereka akan menikah, mereka akan menikah yaitu menikah rumah dan lain sebagainya. Itulah asar-asar yang akan kita lakukan nanti di tahun 2025 nanti. Hal ini sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam surah Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu atharohum. Sesungguhnya Allah nanti akan membangkitkan kepada seluruh manusia dan akan mencatat seluruh amal-amal dan apa yang telah ditinggalkanlah. Oleh karena itu yuk kita bersama-sama di tahun 2022 ini kita meninggalkan asar, bekas-bekas apa yang harus kita tinggalkan di tahun 2025 nanti. Minimal kita meninggalkan diri kita bersama-sama, menjadikan diri kita menjadi orang yang soleh, menjadikan keluarga kita menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, dan menjadikan kita kewilayahan kepada kita bermanfaatan bagi wilayah kita semuanya. Yang kedua hurufnya E, yaitu ekstra berbuat. 2005 nanti mereka yang keren adalah mereka yang ekstra berbuat. Ekstra berbuat dalam apa? Di dalam kita pribadi kita masing-masing maupun kita dalam kemanusiaan, berhubungan sama manusia dan juga berhubungan sama Allah Subhanahu wa taala. Ekstra ini kita kalau kita lihat dalam surah Yasin ayat 68, wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi afala ya'qilun. Sesungguhnya manusia nanti ketika sudah sampai umur maka akan dikembalikan seperti penciptaan semula. Wa man nu'ammirhu, kalau sudah sampai umur nunaqqisu, dikurangi lagi. Pendengaran kita dikurangi, mata kita, penglihatan kita dikurangi, badan fisik kita juga dikurangi. Oleh karena itu sebelum kita berkurang, manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baik mungkin. Manfaatkan telinga ini untuk mendengarkan yang baik, manfaatkan mata untuk melihat yang baik, manfaatkan kaki untuk berbuat yang baik. Yang ketiga yaitu hurufnya R, responsible, tanggung jawab kita bersama. Kita mempunyai tanggung jawab kepada pribadi kita masing-masing, kita mempunyai tanggung jawab kepada keluarga kita mempunyai tanggung jawab kepada lingkungan kita, dan kita tentunya mempunyai tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam hal tanggung jawab ini terdapat surah Yasin juga ayat 65. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa nukallimu anna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sesungguhnya nanti di hari akhir nanti mulut ini akan terkunci, yang sedangkan bersaksi, tangan akan berkata, kaki akan bersaksi pada kita semuanya. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanggungjawaban pasti dan pasti akan kita pertanggungjawabkan kita bersama-sama. Mari kita bersama-sama tahun 2025 ini kita berbuat baik dan semaksimalnya, berbuat terbaik buat diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita masing-masing. Yang selanjutnya hurufnya E, Edi Penny atau bahagia. Bahagia berbanding lurus dengan yaitu kenyamanan apa yang pada diri kita masing-masing. Kita harus sesuai dengan kualitas kita masing-masing, sesuai potensi kita masing-masing, optimalisasi potensi kita masing-masing yang ada di dunia ini. Kalau kita lihat di dalam surah Yasin ayat 40,
Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita informasi, lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamara wa lailun sabiqun nahar wa kullu fi falahin yasbahu. Kita garis bawahin di situ, wa kullu fi falahin yasbahu. Semuanya terhadap pada edarnya masing-masing. Kalaulah sebagai orang tua, jadilah orang tua. Kalau jadi laki-laki, jadilah laki-laki. Kalau jadi perempuan, jadilah edarnya seperti perempuan. Kalau sebagai seorang karyawan, jadilah edarnya seorang karyawan. Jadi kalau seharusnya mempunyai perusahaan, jadilah orang yang sesuai meliput perusahaan, sesuai edarnya masing-masing. Kalau kita hidup sesuai edarnya masing-masing, insya Allah kita akan bahagia, diri kita, keluarga kita, bahkan lingkungan kita. Terakhir hurufnya N, yaitu nyaman. Nyaman ini berbanding lurus dengan disiplin, berbanding lurus dengan aturan-aturan. Tentunya di dalam hidup kita semuanya mempunyai aturan-aturan. Di kerjaan kita punya aturan, di dalam keluar rumah tangga kita punya aturan, bahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga punya aturan. Bahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga punya aturan.